Saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 15 Januari 2022. Salam sukacita untuk Anda sekalian. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini tentang Yesus memanggil Levi anak Alfeus. Levi adalah seorang pemungut cukai, dan pada masa itu pemungut cukai dianggap sebagai orang-orang kotor, orang-orang berdosa, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang menurut masyarakat Yahudi tidak pantas. Pemungut cukai juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Mereka keturunan Yahudi tapi bekerja untuk pemerintahan Romawi. Dengan latar belakang inilah maka tidak heran kalau pemungut cukai sangat dibenci, dikucilkan, dicap orang berdosa. Saudaraku terkasih, yang berdosa di mata kaum Yahudi, tidak di mata Yesus. Injil menceritakan pada kita orang yang dianggap kotor dan berdosa oleh masyarakat Yahudi justru dipanggil oleh Yesus. Ada pertanyaan, apakah Yesus tidak tahu bahwa Levi orang berdosa? Saya yakin Yesus tahu. Tapi inilah keistimewaan Yesus. Ia tetap memanggil Levi, ikutlah aku. Tidak hanya memanggil, tapi juga Yesus mau makan di rumah Levi dan para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Saudaraku terkasih, ini sesuatu yang istimewa. Apa yang dikatakan Yesus hari ini menegaskan siapakah Yesus sesungguhnya. Apa yang dilakukan Yesus dengan memanggil Levi dan makan bersama orang berdosa menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku terkasih, kisah ini menegaskan bahwa setiap kita termasuk yang berdosa pun tetap istimewa di mata Tuhan. Tuhan tidak membedakan kita satu sama lain. Dia tetap memanggil orang berdosa untuk terlibat dalam karya sukacitanya. Yang penting membuka hati seperti Levi akan panggilan Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa setiap orang dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan setiap kita adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Maka inilah kesempatan bagi kita untuk membangun sikap tobat. Sekaligus kita belajar dari Yesus. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Yang pertama adalah kita belajar dari Yesus untuk tidak membeda-bedakan siapapun dia. Sejelek apapun orang itu. Kalau kita melakukan dengan cinta untuk mereka, saya percaya mereka akan bertobat. Yang kedua, kita belajar dari Levi. Yang mau terbuka hati, menyadari akan kerapuhan dan kedosaannya, dan mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bukanlah manusia yang sempurna, kita bukanlah manusia yang suci, tapi bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Maka saatnya kita memperbarui hidup kita, meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan memberikan kesempatan untuk Tuhan tinggal merubah hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Levi memberi contoh yang indah dari seorang yang dianggap berdosa, tapi karena dia terbuka hati untuk Tuhan, Tuhan mempercayakan dia, memakai dia untuk menjadi pewartanya. Bahkan kita mendengarkan, membaca Injil Matius, itulah buah cinta Levi kepada Yesus yang dibagikan kepada kita. Saya yakin kita semua akan dipakai Tuhan kalau kita mau terbuka hati untuk Tuhan. Berani untuk memperbaharui hidup kita dan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memakai kita melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, harus berani bahwa Tuhan mempercayakan karya keselamatan ini kepada kita juga, supaya kita bisa mewartakan, membagikan itu kepada sesama yang lain. Sekali lagi, kita bukanlah manusia yang sempurna, tapi Tuhan mempercayakan dan akan memakai kita kalau kita membuka hati untuk Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.